Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mas Arkan. Jadi hari ini akhirnya aku akan melakukan perjalanan ke Sumatera. Ya nggak jauh-jauh amat sih, karena aku hanya ada waktu 2 hari doang. Jadi siang hari ini aku akan menuju ke Palembang bersama Epastar. Nah, aku belum tahu nih dapat unitnya yang baru, yang kemarin di pameran, atau unit yang lama. Kemarin sih aku sudah make sure ke agennya dari Epastar yang ada di Kampung Rambutan, katanya baru, yang paling baru katanya. Oke, mari kita lihat. Teman-teman sih udah lihat di intronya, tapi kalau aku sekarang belum tahu nih dapat unitnya yang seperti apa. Dan tahu nggak, sekarang baru jam setengah 12 siang. Ini sudah ada bus Al-Hijrah yang sampai loh. Ini bus Al-Hijrah, dia dari Sumatera Barat tentunya. Udah sampai setengah 12 siang tuh, 11.25. Ini kencang banget berarti nih. Wow. Jadi pengen naik bus Al-Hijrah lagi. Waktu itu kan aku 2 kali ya naik bus Al-Hijrah, selalu dari Padang. Gimana kalau nanti kalau ada waktu aku naik bus Al-Hijrah dari Jakarta? Yang setuju silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan naik bus Al-Hijrah yang mana? Julukannya apa maksudnya? Oke. Ya, di sini untuk bus yang keberangkatan ke Sumatera tidak ada bus sama sekali ya. Karena jam segini memang jamnya kosong kalau bus ke Sumatera. Rata-rata sih berangkatnya mulai jam 8 sampai jam 11 siang. Bus yang ke arah Sumatera kayak Bengkulu, Padang, Pekanbaru, Medan, dan sekitarnya itu berangkatnya mulai jam 8 pagi sampai jam 11 siang. Kalau jam segini itu udah kosong di sebelah sini. Kalau yang di sana itu bus-bus ke arah Jawa Baratan atau ke arah Barat Pulau Jawa ya. Ini seperti ke Merak, terus ada Budiman ke Jawa Barat, ke Tasik, terus ada CBU, Doa Ibu itu juga ke Jawa Baratan. Kemudian di sini ada bus Damri ke bandara. Jadi bandara ke Kampung Rambutan. Kemudian di sini banyak terparkir. Ini ada Sinar Jaya, Prima Jasa, banyak banget. Di sana ada satu bus Gumarang Jaya. Tuh, itu Gumarang Jaya ke Sumatera Barat juga ya, yang executive class. Oke, seperti biasa untuk pembelian tiket dari bus itu ada di lantai 2 sana. Tapi aku males naik-naik ya. Jadi aku tunggu di bawah aja sambil kita nunggu busnya datang jam 12 siang. By the way, kemarin aku melakukan pemesanan tiketnya langsung ke agen Epastar yang ada di Kampung Rambutan. Teman-teman kalau mau pesan tiket bus Epastar bisa menghubungi nomor yang ada di sini. Ini juga sama agennya TAM. Jadi TAM sama Epastar sama yang megang ya. Nomornya ada di sini. Harganya Rp400.000 untuk yang dek atas, Rp525.000 untuk yang dek bawah. Tapi aku pilihnya yang dek atas, yang kursi single. Seperti apa nanti busnya ya, tonton videonya sampai habis. By the way, ini hari ke-7. Aku punya program makan gratis untuk mahasiswa atau mahasiswi yang berasal dari Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat di Universitas Pamulang dan juga UIN Ciputat. Udah berjalan hari ke-7 dan itu pakai dana pribadiku. Teman-teman banyak banget tuh yang minta nomor rekeningku untuk bantu ya, tapi aku nggak mau karena aku takut kayak kalau pegang duit orang. Teman-teman kalau mau bantu, mau donasi, cukup tonton video Mas Arkan sampai habis dan jangan skip iklannya. Share sebanyak-banyaknya, itu udah cukup banget untuk ngebantu aku ngebayar warteg yang saat ini aku kerjasama untuk menggratiskan makanan kepada mahasiswa-mahasiswi dari Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Oke, jadi kita tunggu busnya datang jam 12 siang. Nih kayaknya aku mau makan dulu deh. Yuk, kita makan dulu. Ini bus Al-Hijrah belum berangkat juga. Tuh, kotor sekali di bagian belakangnya. Berarti di Sumatera hujan ini, karena kotor sekali dia tuh dari tengah sampai ke belakang. Wah, kita makan apa ya? Situ Padang. Ini ketupat sayur Padang. Ini Tasik. Kayaknya kita makan Tasik aja ya. Khas Sunda. 2000 years later. Sekarang jam 11:38 menit. Aku makan buru-buru sekali karena lihat, ini bus Epastar sudah datang dong. Jam 11.38. Cepet banget. Padahal berangkatnya masih jam 12 siang. Nah, aku nggak tahu apakah ini busnya akan mengantarkan aku dari Kampung Rambutan menuju ke Palembang atau bukan.
Di sini ada 2 bus ya. Tentunya kita naik yang double decker, tapi nggak tahu busnya yang ini apa bukan. Ini agennya mana ya? Belum kelihatan nih agennya. Jadi ada 2 bus. Yang ini dia kayaknya ke Palembang juga, cuma nggak tahu ujungnya di mana. Kalau yang ini ke Sekayu. Nih, Sekayu double decker. Tapi nggak tahu apakah ini akan aku naiki. Ini tidak kelihatan nih agennya atau petugasnya mana ini. Wih, penumpangnya banyak sekali ya. Tuh, padahal ini hari Kamis loh teman-teman. Penumpangnya sebanyak ini. Jadi ini datangnya langsung barengan. 2 bus. Baru aja aku tanyakan ke petugasnya bus yang akan aku naiki. Ternyata benar, ini dia busnya teman-teman. Padahal aku udah bilang ya pas di chat sama agennya, busnya yang ini bukan. Kalau bukan, aku nggak mau. Kalau iya, aku mau. Padahal udah dipastikan iya, ternyata yang datang bukan yang sesuai dengan aku kirimkan gambarnya. Ya sudahlah, mau gimana. Yang penting aku bisa jalan ke Palembang karena udah lama banget nggak keluar pulau ya. Jadi ya udah, ayo kita lihat lebih detail bus yang akan aku naiki dari Jakarta menuju ke Palembang. Jadi ini dia. Memang sih kalau dibilang unit lama juga enggak, ini unitnya masih baru. Jadi ini memakai sasis Volvo B11R. Di bagian bawahnya itu sleeper, bagian atasnya kursi 21. Jadi kita lihat aja yuk langsung bagian dalamnya kayak gimana. Tuh, luarnya gini ya, khas Epastar. Nah ini sleeper semua nih. Sleeper ada 6 kursi. Kita langsung masuk aja. Wow, langsung ada karpet mie tuh, full mini pantry. Ini untuk dispensernya, ada kompartemen. Ini untuk toiletnya, hanya untuk buang air kecil ya, tuh, dilarang BAB. Ini mumpung belum ada penumpang di kursi sleepernya, kita lihat dulu ya gimana fasilitas yang ada di kursi sleeper dari bus Epastar ini dengan harga tiket 525.000 dari Jakarta ke Palembang. Ini aku sudah berada di kursi nomor 6. Jadi ini adalah kursi paling terakhir ya. Jadi di sini ada 6 kursi sleeper ya. Ini nomor 6 seperti ini untuk kursinya. Tuh. Kemudian ada audio video on demand di sini. Ada tirai untuk menutup ya sebelah sini. Terus ini untuk si selimut ada tulisannya Epastar Priority Class. Ini untuk bantalnya, warnanya hijau semua. Terus di sini ada charger. Chargernya dua-duanya Type A, hanya untuk isi baterai HP. Terus ini untuk AC, ini untuk lampu. Nih lampunya sebelah sini, dan ini lampunya bisa diarahkan ya. Tuh. Bisa diarahkan lampunya. Matikan lagi dari sini. Terus ada 2 cup holder di sana. Jadi inilah yang kita dapatkan kalau kita naik di kelas yang priority, kelas tertingginya dari bus Epastar. Tuh, dan ini bener-bener bersih banget teman-teman. Luar biasa loh, lihat. Itu karpet mie dari depan sampai ke pintu masuk. Terus ada banyak keset welcome. 1, 2, 3, 4 keset welcome. Luar biasa ya. Ini bersihnya banget ini. Terus di bagian bawah ini untuk bagasi. Tuh, bagasi penyimpanan ada di bawah. Tuh, kanan kiri ada ya. Gitu teman-teman. Oke, sekarang sudah jam 11:56. Harusnya kalau sesuai jadwal 4 menit lagi kita diberangkatkan. Nah, kita beli air dulu ya. Jajan dulu. Di sini ada warung. Ada bus Ranau Indah. Sudah berada di lantai 2. Jadi seperti inilah untuk kursi di lantai 2 ya. Ini 1 di sebelah kiri dan 2 di sebelah kanan. Jadi ini kalau di kelas bus ini kayak super eksekutif gitulah. Ini harganya Rp400.000. Aku duduknya paling depan di kursi nomor 3, tapi kayaknya di depan lagi ada yang lihat-lihat. Jadi ya udah, kita di belakang dulu. Ini kursinya dia memakai kursi rimba kencana, yang mana kalau kita duduk di kursi yang 2, di sini tuh ada pembatasnya. Nih, pembatasnya itu ada 3 cup holder di sini. Terus ini sih tidak ada meja lipat ya. Jadi ini cuman armrest aja seperti ini. Kemudian ini untuk cup holder, ada net penyimpanan, dan ini bersih banget loh.
Ini bersih banget, sampai bagian dalam net penyimpanannya aja dia bersih ya, tidak ada sampah. Keren sekali. Dan ini untuk pegangan, bisa juga jadi gantungan tuh. Terus untuk charger dia ada di atas seperti ini, di lover AC. Nah, tapi di tiap kursi juga ada colokan tuh, USB Type A. Dan ada leg rest-nya, yang leg rest-nya ini bisa naik seperti ini tuh, bisa hampir lurus leg rest-nya gitu teman-teman. Terus di atas ada bagasi penyimpanan atau kompartemen penyimpanan yang tidak ada tutupnya tuh, jadi seperti ini ya. Kemudian ini ada kayak bisa lihat keluar gitu, tapi kalau siang panas sih. Sejujurnya ini panas tuh. Oke. Jadi kira-kira begitulah untuk kursi dan fasilitas-fasilitas yang ada di dalam bus E-Pasar di lantai 2. Kalau lantai 1 tuh yang sleeper, aku juga belum pernah coba ya kursi yang sleeper. Karena kalau naik yang sleeper nggak bisa lihat apa-apa selain ke kanan atau ke kiri. Kalau di atas kan kita bisa lihat view ke depan gitu. Oke, yuk kita lihat kursi kita di depan sana. Nah, ini enak sekali ketika kita berada di lantai 2 untuk melangkah ya. Dengan tinggiku 175 cm, ini ngepas banget. Jadi ini tinggi deck 2-nya 175 pas. Tuh, aku berdiri sempurna, ngepas banget. Terus, enaknya lagi kalau duduk depan, itu kita lebih senyap. Karena kalau di belakang, ini kan di sini AC ya. AC-nya ini suaranya cukup kencang nih, kalau teman-teman pakai headset atau earphone nih pasti kedengeran nih. Suara AC-nya seperti apa. Jadi ini interiornya bener-bener bersih banget sih. Dia karpetnya, bahkan sampai net penyimpanan tadi ya di dalam-dalamnya tuh bersih banget tuh, nggak ada sampah. Luar biasa loh. Ini kebersihannya sih top banget nih. Terus jangan buang sampah sembarangan ya, karena sudah disediakan banyak tempat sampah seperti ini. Tuh, banyak tempat sampah, jadi jangan buang sampah sembarangan. Dan ini penumpangnya masih kosong banget. Baru ada 2 di depan, 3 sama aku. Terus di belakangnya ini masih kosong semua. By the way, untuk kursinya, kalau nggak salah ya, totalnya tuh 30 di atas, 6 di bawah. Jadi total ada 36 penumpang yang bisa diangkut oleh bus E-Pasar ini. Jam 12:15, ini satu bus E-Pasar diberangkatkan tuh dengan nomor 016. Wah, dia berangkat duluan guys. Kemudian di sini juga masuk bus-bus lainnya ya, seperti Sinar Dempo, Ranau Indah. Terus ada Laju Prima juga nih. Ada Tispa juga tuh. Wah. Dan ini aku sudah duduk di kursiku. Seperti inilah untuk posisi duduknya. Enak sekali, lega banget. Tuh, masih banyak legroomnya ke depan. Begitu. Kemudian, oh iya, lihat tiketnya dulu ya. Jadi tiketnya ini dia dikasih amplop seperti ini. Tuh, dimasukkan ke dalam amplop tiketnya. Ya, tiketnya selembaran biasa aja sih, tiket print-printan biasa seperti ini. Nah, ini dia harganya Rp400.000 dari Terminal Kampung Rambutan ke Palembang. Nanti aku turunnya di Asrama Haji, poolnya dari E-Pasar. Jam 12:34, telat 34 menit dari jadwal seharusnya, yaitu jam 12.00. Akhirnya kita diberangkatkan juga dari Terminal Kampung Rambutan. Nah, ini perjalanan biasanya ditempuh dengan waktu kurang lebih 12 sampai dengan 14 jam tergantung bagaimana situasi kondisi di jalan dan juga di pelabuhan, teman-teman. Wah, ini lihat, ada satu bus ke Sumatera Barat yang baru berangkat jam 12:30 dari Terminal Kampung Rambutan. Apalagi kalau bukan Transport Express Jaya dengan nomor 37. By the way, hari ini Terminal Kampung Rambutan terpantau cukup sepi ya. Bisa teman-teman lihat tuh ya, sepi sekali, kayak tidak ada kehidupan gitu loh. Nah, ini terdapat 2 bus, CBU dan juga Karunia Bakti. Ini seperti biasa di sini tuh berhenti untuk kayak memperlihatkan dokumen-dokumen perjalanan, surat-surat perjalanan dan juga surat-surat dari busnya. Biasanya ini kalau jam-jamnya bus ke Sumatera Barat ini suka panjang antriannya nih, karena biasanya berangkatnya kan barengan ya. Oke, akhirnya kita keluar dari Terminal Kampung Rambutan. Pemberhentian setelah ini harusnya ya itu yang pasti di Terminal Poris.
Nggak tahu sebelum terminal Poris itu ada terminal apa lagi. Apakah terminal Pondok Pinang, Lebak Bulus, kemudian di mana namanya Kalideres. Nah, aku nggak tahu nih. Tapi kalau Poris biasanya tuh pasti ada aja penumpang yang ke Sumatera kalau dari terminal Poris. Nah, ini dia ya. Lagi ada galian di sini. Ini kalau sore macetnya sih ampun-ampunan ya di sini. Dari sini sampai sepanjang jalan TB Simatupang. Sekarang karena lagi banyak galian, kalau sore sih luar biasa macetnya. Ampun kalau aku ya. Ini langsung masuk ke jalan tol di sini. Ini adalah gerbang tol paling menakutkan kalau menurutku ya untuk pengemudi bus, karena ini dia ngepres banget nih. Kanan kirinya ngepres banget dengan lebarnya bus ya. Mungkin ini sekitar 2,5 meter lebih dikit lah ini tuh. Wih, ini benar-benar menguji jam terbang sekali nih kalau lewatin gerbang tol ini. Nih teman-teman lihat deh tuh, wow, ngepres sekali lebarnya bus dengan lebarnya pintu tol tuh. Masuk ke ruas jalan tol Jakarta Outer Ring Road atau JOR, ini disambut dengan antrian kemacetan yang lumayan lah ya, tapi nggak sampai stuck berhenti sih, masih bisa jalan nih kurang lebih sekitar 20 km per jam ya, masih oke lah ya, ini masih bagus lah di tol JOR. Padahal ini kondisinya udah siang banget ya, udah tengah hari, tapi masih sepadat ini. Padahal udah ada tol baru ya, tapi tol barunya mahal banget sih, jadi orang-orang tetap milih lewat jalan tol JOR yang ini. Wih, bus GHTS. Dan masih seperti tadi, ini padat merayap ya teman-teman di tol JOR. Nggak tahu ini sampai mana ini padat merayap seperti ini, tapi biasanya sih cuma sampai sekitaran Cilandak mungkin ya, atau di pertigaan tol yang baru itu yang ke arah Andara. Waduh, ada kecelakaan beruntun guys. Tuh lihat, 1, 2, 3 mobil dan satunya ambulans. Waduh, udah rumit itu urusannya deh. Semoga cepat selesai deh. Dan ternyata kita tidak exit di Pondok Indah Lebak Bulus ini teman-teman. Berarti tidak ada menaikkan penumpang di terminal Lebak Bulus ataupun terminal Pondok Pinang. Jadi ini kemungkinan kita langsung menuju ke terminal Poris Pelawat atau menuju ke terminal Kalideres Jakarta Barat. Nah, ini melewati exit Lebak Bulus, Pondok Indah. Ini jadi lumayan lancar nih jalan tolnya. Nggak sepadat tadi ya, waktu masih di sebelumnya Fatmawati. Nah, ini agak lumayan lah. Agak lumayan jalan. Nggak deh, macet lagi di depan. Nah, bertemu lagi dengan bus Epastar dengan nomor 16 yang tadi di Kampung Rambutan ya. Padahal selisihnya 15 menit lebih dari kita, tapi bisa ketemu lagi. Mungkin dia ada menaikkan penumpang di Pondok Pinang atau Lebak Bulus, makanya bisa ketemu kita lagi di sini. Ini kita mengarah ke terminal Kalideres ternyata teman-teman. Iya, ini dia, kita exit Daan Mogot, Rawabuaya, Kalideres. Kalau lurus menuju ke Soekarno-Hatta, Peluit, Pantai Indah Kapuk. Udah lama juga ya aku nggak ke daerah sana. Tepat jam 1:30 siang, ini kita memasuki terminal Kalideres, Jakarta Barat. Wow, double deck Rosalia indah. Ini barengan dengan bus Tispa yang tadi di terminal Kampung Rambutan, terus juga bareng dengan bus Epastar dengan 016 yang barengan kita juga dari terminal Kampung Rambutan. Wih, Rosalia indah lagi double decker dengan nomor 102, itu dia ke Madiun. Dan seperti inilah terminal Kalideres, Jakarta Barat, jam 1:30 siang. Belum terlalu ramai, dan terminal Kalideres ini mirip-mirip dengan terminal Kampung Rambutan. Jadi di terminal ini teman-teman mau ke arah barat sampai ke Aceh, Medan, Pekanbaru, atau mau ke arah timur sampai ke Nusa Tenggara, itu ada semua di sini. Ini untuk kantor perwakilannya Sinar Jaya. Terus kalau bus lainnya di sebelah sini. Jadi ada agak masuk terus belok kanan. Nah, ini untuk bus biasanya di sini bayar 10.000 atau 15.000 gitu. Aku kurang paham ya. Pokoknya sekitaran segitulah. Nah, inilah dia, kita menuju ke tempat parkir bus di depannya agen atau kantor perwakilan. Loket-loketnya gitu deh. Nah, ini beloknya agak tricky ya.
Nah, di sebelah kiri ini adalah agen-agen atau kantor-kantor perwakilan dari PO Bus, teman-teman. Jadi kalau mau pesen tiket, teman-teman bisa langsung datang aja ke Terminal Kalideres. Nih, di sebelah sini nih, untuk loket-loket atau kantor perwakilannya bus. Tuh, banyak banget PO-PO Bus yang ada di sini. Nah, ini kita parkirnya di sebelahnya Almira. 2,000 years later. 12 menit kita berhenti di Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Ini kita melanjutkan perjalanan kembali. Loh. Ini kenapa jadi ngikut antriannya Transjakarta ini? Kenapa ini ya? Apa nggak muat haluannya ya, gara-gara ada bus Almira tadi. Nah, ini harus mundur dulu berarti nih untuk ambil haluan. Dan ini banyak bus juga di sebelah sini. Ini ada Tunggal Jaya, ada Karunia Bakti, dan ada 27 Trans. Ini 27 Trans yang pernah aku naiki dari Tanjung Priuk dengan nickname Kratos. Sekarang dia mengawali perjalanan atau startnya dari Kalideres ya, si Kratos ini. Kemudian di sebelah sini ada antriannya bus Sinar Jaya, ada Arimbi, ada Rudi, dan banyak bus lainnya. Terus di paling ujung itu untuk angkot-angkot atau mikrotrans, apa ya namanya, Jaklingko, Metrotrans atau Transjakarta yang ke bandara juga ada dengan koridor SH1. Dia parkirnya di sebelah kiri kita. Wah, ini kenapa ini? Mas-mas ini naik ke atas bus. Wah, benerin apa itu ya? Mari aku ajak ke toilet ya. Tadi belum sempat lihat di bagian dalam toiletnya, jadi mari kita lihat. Ini dia untuk toiletnya. Wow, toiletnya bagus sekali teman-teman. Nih aku tutup dulu. Nah, seperti biasa di sini ada 3 cermin yang besar ya. Tengah 1, kanan kirinya 2, dan dia ini toiletnya tinggi sekali. Di sebelah sini ada wastafelnya, tapi airnya nggak nyala. Jadi kita ambil airnya dari sebelah sini. Ini tempat penampungan air. Kemudian ini ada pengharum ruangan juga di sini. Jadi bagus sekali toiletnya. Tapi ada satu hal yang bikin aku ngeri di dek atas ini adalah ini nih. Di samping tangga ini tuh dia nggak ada pegangannya. Ini kayaknya kalau dikasih pegangan akan jauh lebih baik ya, karena ini dia pendek banget tuh. Cuman segini nih. Jadi ini kalau kita jalan terus busnya lagi goyang, takutnya jatuh ke bawah aja. Dan ini kan lumayan tinggi ya. Tuh. Nah, tinggi kan. Jadi ini kalau dikasih pegangan yang agak tinggi sih ini oke lah. Jadi kayak pelindung atau apa ya, pembatas gitulah. Dan sekarang kita berada di Jalan Daan Mogot menuju ke Terminal Poris Pelawat Tangerang. Wah, entah mengapa ya hari ini jalanannya macet banget. Tuh, teman-teman bisa lihat di depan ya. Tapi arah sebaliknya itu kosong. Padahal harusnya kan yang macet arah sebaliknya ya. Bisa begitu ya? Tapi biasanya ini sih macetnya cuman gara-gara putaran balik aja tuh di depan sana. Nah, ini kita belok kiri dari Daan Mogot, dan di sini teman-teman, tadinya terakhir kali aku lewat sini ya, itu ada rumah yang sampai ke jalan gitu, ada 3 rumah atau 3 toko gitu, tapi sekarang kayaknya udah nggak ada ya. Tuh, udah hilang. Jadi jalanannya udah 2 jalur semua nih kanan kirinya. Tadinya di sebelah kiri ada 3 toko atau 3 rumah gitu, jadi jalannya tinggal 1, tapi sekarang udah nggak ada. Yang mengerikan di sini tuh adalah ini, rel kereta ini itu ngeri banget. Kenapa? Karena di sini banyak orang berhenti tuh, lihat tuh kan di depan kita ada yang berhenti tuh, panjang umur. Berhenti di sini sehingga macet, dan banyak yang berhentinya di tengah-tengah rel nih kayak kita sekarang. Nah, inilah yang problem di sini. Tapi memang kereta di sini nggak kenceng sih, KRL biasanya ya, karena di sini kan sebelah kiri kita tuh langsung terminal stasiun Poris. Jadi memang kereta sih nggak kenceng-kenceng amat, tapi kan mengerikan juga ya. Tuh. Nah, ini kita masih berhenti nih di tengah-tengah rel nih, bagian belakang. Nah, jalan pelan-pelan dan wah, ini di depan jalannya ditutup ya sekarang ya. Wah, aku baru tahu loh. Karena aku jarang banget lewat-lewat sini. Baru tahu di sini sekarang ditutup, nggak bisa langsung belok kanan. Tuh ya kan? Dulunya ini langsung belok kanan nih. Tapi sekarang kita ternyata harus muter dulu di depan. Udah nggak bisa belok sini, dan malah jadi tempat parkir dong. Nah, ini dia untuk putaran baliknya. Ini sih nggak bisa sekali jadi sih, harus mundur dulu sekali ini kalau untuk bus ya. Dan dia
cukup terbatas untuk putarannya. Terus juga di arah lawan jadi kemakan satu jalur gitu. Wah, ini sih kayak cuma mindahin kemacetan doang sih sejujurnya ya. Nggak mengurai kemacetan. Bedanya mungkin jadinya macetnya nggak di deket rel aja gitu. Oke, ini kita putar balik dulu. Nah, gara-gara kita putar balik, di arah sini langsung macet banget panjang tuh. Akhirnya kita tiba juga di Terminal Poris Pelawat Tangerang. Dari terminal inilah biasanya banyak penumpang-penumpang yang ke arah Sumatera. Dan lihat ini yang paling kanan ditutup dong sekarang. Aku tuh udah lama banget ya kayaknya nggak kesini-sini ya. Jadi kayak udah banyak perubahan gitu loh. Nah ini dia, kita memasuki Terminal Poris Pelawat Tangerang. Itu untuk bus Epastar yang tadi nomor 16. Dia nggak tahu tuh di depan kita atau di belakang kita ya. Oh itu dia tuh, panjang umur dia. Jadi baru aja berangkat tuh. Nah dengan nomor 16 ya, seperti inilah Terminal Poris Pelawat hari ini terpantau sepi sekali ya, karena ini hari Kamis sih. Ini hari-hari termasuk harinya sepi lah di transportasi, khususnya bus tuh ya, terpantau cukup sepi di sini. Dan untuk bus Epastar dia parkirnya di paling kanan seperti ini. Setelah berhenti kurang lebih 13 menit, akhirnya kita diberangkatkan kembali dari Terminal Poris Pelawat Tangerang. Yang naik dari sini lumayan banyak teman-teman. Dan karena videonya sudah terlalu panjang, maka kita akan lanjutkan perjalanan kembali bersama bus Epastar di video part berikutnya. Buat teman-teman yang belum subscribe channel Mas Arkan, silahkan di subscribe dulu supaya tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Yang mana perjalanan selanjutnya tentunya akan menyenangkan karena kita akan nyebrang dari Pelabuhan Merak menuju ke Pelabuhan Bakauni. Jadi jangan sampai ketinggalan video selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia bus yang kita naiki. Wow, suspensinya udah naik ya. Wah, pelan-pelan. Oke. Emang. Ba 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 ba.